menjadi judul terakhir ya. Walaupun memang sebenarnya masih menyisakan beberapa judul seperti usul dan furu, kemudian fikihnya ada fikih puasa, ada fikih sholat jamak dan qashar, tapi mungkin karena waktunya tidak mencukupi, jadi ini Bapak rasa yang terakhir lah materinya. Jadi nanti kalian itu UASnya itu kalau dilihat dari setelah UTS berarti judulnya itu yang pertama, ini Bapak runut ya. Yang pertama ada perilaku yang menyimpang. Yang kedua media sosial dalam Islam. Yang ketiga musik dalam Islam. Yang keempat ini Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu fikihnya ada fikih mandi wajib. Yang kedua ada adab buang hajat. Dan yang ketiga yang kemarin fikih sholat. Itu bahannya kira-kira di AS-nya itu. Baik, kita masuk ke materi ini, materi yang terakhir, Ahlussunnah wal Jamaah. Ini daftar isinya. Definisi Ahlussunnah wal Jamaah, dalil Ahlussunnah wal Jamaah, sejarah muncul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau disingkat Aswaja ya. Aswaja itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ruang lingkupnya dan prinsipnya. Dari definisi dulu, berasal dari 3 kata Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah Jamaah. Walnya itu dan aja. Artinya jadi diambil dari 3, ahlun, sunnah, dan jamaah. Ahlun itu keluarga, kelompok, komunitas, pengikut. Sunnah itu artinya segala perilaku, ucapan, perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi Muhammad SAW. Jamaah itu apa yang disepakati oleh para sahabat Nabi Muhammad di masa Khulafa Rasyidin. Khulafa Rasyidin itu ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Khulafa Rasyidin itu kurang lebih berkuasa setelah Nabi Muhammad itu kurang lebih ukurannya 30 tahun. Atau boleh dibilang pada masa sahabat. Maka Ahlussunnah wal Jamaah komunitas atau sekelompok orang yang berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, baik secara aspek akidah, agama, amal lahiriah maupun akhlak hati. Tapi ada juga yang mengatakan jamaah itu adalah kelompok yang bersama-sama. Seperti jamaah masjid kan itu ya. Sekelompok yang hidup sama-sama, rukun, guyub, mempersatukan persamaan, menyudahi perbedaan, itu juga disebut jamaah. Intinya ini definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah sebagai sebuah akidah. Kalau pembahasannya panjang, tapi ini Bapak ringkas saja untuk yang kamu ketahui saja. Karena ini nanti bicaranya ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu usuluddin. Nah ini. Ahlussunnah wal Jamaah, aswaja, satu pemikiran teologis akidah Islam. Selain aswaja ada juga paham teologi lain seperti Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah. Pemahaman teologi aswaja ini diyakini sebagai besar umat Islam. Ini sebagian besar umat Islam di dunia. Kurang lebih ada 90% lah. Itu aswaja semua. Sebagai pemahaman yang benar yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Mujtahid Imam Ahmad juga ikut berpendapat bahwa kata sunnah dalam istilah aswaja berarti segala sesuatu yang diperbuat, disabdakan, ditetapkan Rasulullah SAW. Sementara itu jamaah adalah ketentuan agama yang telah disepakati ijma' para sahabat Rasulullah SAW pada zaman Khulafa Rasyidin. Kemudian secara turun-temurun paham aswaja diajarkan kepada generasi berikutnya. Tabi'in, tabi'in. Nabi Muhammad, generasinya para sahabat, setelah para sahabat ada tabi'in, setelah tabi'in, tabi'in.
Kalau diukur satu generasi itu 100 tahun, generasi Nabi Muhammad 100 tahun, generasi tabi'in 100 tahun, generasi tabi'in itu 100 tahun, maka kurang lebih ada 300 tahun. Maka generasi yang sahabat, tabi'in, dan tabi'in itu disebut generasi awal. Disebut atau generasi salaf. Pokoknya ukurannya dari 1 Hijriah sampai 300 Hijriah. Salaf. Nah kalau kayak kita begini, kita dengan Nabi Muhammad berapa jaraknya? Ya kita ini 1445 Hijriah. Berarti udah bukan generasi salaf, udah jauh dari generasi salaf. Ini 1 abad lebih. Gitu ya. Uh, kita lanjutkan itu tidak al-sunnah wal jamaah. Dalilnya, dalil al-sunnah wal jamaah ini dari sabda Rasul, wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajil. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk, pegang teguhlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk berpegang teguh, jangan sampai dilepas kepada sunnahnya dan sunnah para khulafa rasyidin. Dan dalil yang lebih keras lagi yang di sini yang di bawahnya dari Auf bin Malik berkata Rasulullah SAW bersabda, Yahudi terpecah jadi 71 golongan, satu golongan masuk surga. Yang 70 di neraka. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, yang 71 di neraka, yang satu di surga. Dan demi jiwa Muhammad SAW berada di tangannya, umatku benar-benar akan terpecah menjadi 73, yang satu surga, yang 72 di neraka. Ditanyakan kepada beliau, siapakah mereka golongan yang masuk surga? Wahai Rasulullah, Rasulullah menjawab, al-jamaah. Yang kemudian kita sebut ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan juga mereka senantiasa berjamaah bersama rukun bersatu dalam aktivitas mereka, keyakinan mereka, beribadah mereka. Kita lanjutkan sejarah munculnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ada tokohnya itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kelahiran beliau itu kapan? 206 Hijriah, wafatnya 324 Hijriah. Masih golongan salaf. Dari awalnya belajar sama gurunya Al-Jubai, kemudian beliau ada ketidakcocokan, pemahaman yang berbeda, lalu beliau membangun mazhab sendiri, maksudnya firqah sendiri, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, diawali dengan Asy'ariyah. Paham Ahlussunnah disebut juga paham Asy'ariyah karena dinisbatkan oleh beliau, Abu Hasan Al-Asy'ari. Atau juga disebut dengan Sunni, orang Islam Sunni. Pengikutnya disebut Sunniyun. Sunni, kalau sebut Sunni, jangan sekarang lawannya satu. Syi'i. Syi'i itu apa? Syiah. Kita Sunni, mereka Syiah. Gitu ya. Orang Syiah tidak mau disebut Sunni. Kita lanjutkan. Ruang lingkup uswajah. Seorang atau satu komunitas organisasi dapat dikatakan beraliran Ahlussunnah wal Jamaah jika memiliki 3 hal berikut. 1, firqah akidahnya Asy'ari Maturidi. 2, mazhab fikihnya berpegang kepada imam mazhab. Yang 4, Hanafi Maliki Syafi'i Hambali. 3, paham suluk tasawufnya berpegang kepada Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Ini Bapak akan sharing bagaimana pendapat ulama tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Sebentar. Stop sharing dulu.
Sudah terlihat? Iya, Pak. Sudah. Oke. Kita mulai dari pendapat Gus Baha. Baik, Pak. Ciri utama ahli sunnah teng zaman akhir itu dalam akidah anut nak boten Abdul Hasan al Asy'ari ga anut Abu Mansur nopo al Maturidi. Dalam fikih mengikuti salah satu mazhab empat. Ini gua Abu Hanifah, Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Ahmad bin Hambal. Dalam tasawuf mengikuti salah satu mazhab yang dianut Abdul Qasim al Junaidi atau Imam Sinten Ghazali. Itu mengapa menjadi definisi begitu? Karena dulu gini ngeten iki wadah ormas sing nentang firqah teng Arab kata sing nentang. Iku takrif apa nabi ra tau ngendikan ngono. Kamu itu tidak usah terjebak dengan omongan mereka bahwa nabi tidak pernah ngendikan definisi ahlu sunnah jamaah seperti itu. Ya tentu nabi tidak akan ngendikan seperti itu. Zaman nabi kan belum ada Imam Ghazali, belum ada Abdul Qasim al Junaidi. Tapi kita percaya dengan definisi seperti itu. Karena kita tetap percaya ahli sunnah adalah orang yang kata Rasulullah ma'ana alihil yawma wa ashabi. Orang yang mengikuti perilaku saya dan mengikuti para sahabat saya. Itu tag yang dikatakan Nabi. Lalu kenapa kita menyebut imam-imam kita, sanad-sanad kita? Karena kalau kita tidak menyebut, pertanyaannya adalah kamu kok tahu kalau sahabat melakukan itu kata siapa? Kata guru saya. Kan kamu tidak bisa langsung mengatakan kata Nabi, Leo Nabi rawimu sopo, Imam Bukhari. Imam Bukhari ku sopo. Murid Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu periodenya setelah Imam Syafi'i. Saya hafal sanadnya Imam Bukhari sampai Rasulullah. Saya punya sanad saya sampai Imam Bukhari. Sehingga kita mau tidak mau harus nyebut ulama. Misalnya kita takoi, kowe roh Amerika, gak roh. Kok roh nak Amerika ono delok ning TV. Wong TV e mbok dadekno sanad kok Imam Syafi'i ora ono sanad. Kowe kok roh nak ketua DPR tersangka jari sapa? Jari TV. Sanatem kok di TV. Kowe ora iso, roh dhewe. Ora mungkin kowe roh KPK pas sidang. Saiki tak takoki, Nabi dawuh ngene, ora usah ulama, Nabi langsung. Kowe kok roh nak Nabi dawuh ngono. Kabeh muni liwat ngipi kok Dimas Kanjeng kowe. Gelem ra gelem kowe kudu nyebut guru, mulane ana tradisi nyebut sanad, disebut nyebut ulama. Tapi santri-santri saiki yo kadang goblok, ana wong ngomong ngono. Enggak ada ulama yang penting Nabi. Ulama itu bisa salah. Kalau Nabi tidak bisa salah. Lah kok roh Nabi ra tau salah jare sapa? Jare ulama. Lho kok jare ulama? Jare wis ora percaya. Ana nak goblok kok nemen-nemen. Goblok aja. Kulo iku men mbek wong modern. Goblok kok nganti ngono iku piye? Sanate ku piye? Makanya masyhur dalam ilmu toreko, ilmu hakikat. Masyhur itu pepatah. Laula murabbi lama arafna rabbi walau lal ulama lama arafnal anbiya. Laula Ini pendapat Gus Baha tadi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lihat pendapat ulama yang lain. Ini Ustadz Farin Nu'man Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah a'azanallah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengantar memahami Ahlussunnah wal Jamaah. Saat ini kita membahas bagaimana sejarah atau asal mula penamaan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, telah kita ketahui dalam pembahasan pertama, secara penamaan tidak ada ayat atau hadis secara khusus menyebut Ahlussunnah wal Jamaah. Para ulama, para mufassir misalnya, mereka mengatakan bahwa yang pertama kali mengenalkan istilah Ahlussunnah
ada dua versi. Yang pertama yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yaitu khususnya ketika beliau menafsirkan atau mengomentari firman Allah surat Ali Imran ayat 106 yang berbunyi yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada muka yang hitam muram. Siapakah mereka? Ibnu Abbas berkata seperti yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, tabyadu wujuh ahli sunnah. Yang putih berseri wajahnya adalah ahlus sunnah. Wa taswaddu wujuh. Adapun yang menghitam wajahnya, mereka adalah ahlul bid'ah. Ini kata Ibnu Abbas. Dan hal serupa juga disebutkan dalam beberapa kitab yang lain, cukup banyak. Ya, seperti misalnya Imam Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra, dia mengutip dari Abdullah bin Abbas, an-nazar ilal mushaf ibadah. Memandang mushaf itu ibadah. Wan nazar ila rajul min ahli sunnah alladhi yad'u ila sunnah wa yanha 'anil bid'ah ibadah. Dan memandang seorang laki-laki yang termasuk ahlus sunnah, yang mana laki-laki itu mengajak orang kepada ibadah, mengajak kepada sunnah dan mengajak untuk menjauh dari penyimpangan dari bid'ah, maka itu adalah ibadah. Nah, ini istilah ahlus sunnah yang meluncur dari lisannya sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan orang pertama kali yang menyebut istilah ahlus sunnah adalah Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in senior yang hidup sezaman, seangkatan dengan Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Di dalam kitab Sahih Muslim, khususnya di Muqaddimah Sahih Muslim, beliau berkata, "Sammu lana rijalakum." Sebutkanlah olehmu nama rijal kamu. Maksudnya nama perawi hadis yang kamu ceritakan. Fayunzaru ila ahli sunnah. Maka lihatlah kepada ahlus sunnah. Fayukhadhu hadithuhum. Maka kalau hadis itu datangnya dari mereka, dari ahlus sunnah, ambil itu hadis. Wayunzaru ila ahli bidah. Dan perhatikanlah kepada orang-orang yang menyimpang, ahlul bid'ah. Fala yukhadhu hadithuhum. Hadis mereka tidak diambil. Nah, ini disebutkan dalam Muqaddimah Imam Muslim, Sahih Muslim. Dan sebagian peneliti mengatakan bahwa inilah yang lebih kuat dibanding apa yang disebut oleh Ibnu Abbas tadi. Karena riwayat dari Ibnu Abbas tadi diceritakan oleh para ulama kita itu tanpa menyebutkan sanad, sehingga sulit diverifikasi ya kevaliditasan kesahihannya. Adapun yang disampaikan oleh Imam Muslim ya di dalam kitab Muqaddimahnya memiliki sanad yang kuat, sehingga dianggap ini yang lebih dahulu ya memperkenalkan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, istilah ahlus sunnah wal jamaah yang dikenal dari kitab-kitab para ulama juga memiliki nama lain. Ada istilah lain untuk menggambarkan ahlus sunnah wal jamaah, di mana para ulama juga menyebut istilah-istilah yang secara substansi itu merujuk kepada ahlus sunnah atau kelompok ahlus sunnah. Yang pertama yaitu al-firqah an-najiyah, yaitu kelompok yang selamat atau golongan yang selamat. Ya, hadisnya cukup banyak. Ada beberapa riwayat, beberapa redaksi yang menceritakan tentang perpecahan umat Islam. Ya, salah satunya adalah bahwasanya iftaraqat al-yahud ala 71 firqatan. Bahwasanya orang Yahudi itu berpecah
hingga sampai 71 kelompok. 71 kelompok. Fawahidatun fil jannah wa sab'una finnar. Satu di surga, 70-nya di neraka. Waftarakan Nasara, adapun Nasara juga terpecah. Ala sintain wa sab'ina firqatan. 72 kelompok. Fa ihda wa sab'una finnar, 71-nya di neraka, wa wahidah fil jannah. Dan satu kelompok di surga. Waladhi nafsu Muhammadin biyadih. Dan demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Maksudnya demi Allah. Laftariqinna ummati ala 73 firqah. Umatku juga akan mengalami perpecahan menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah, satu masuk surga, wasintani wa sab'una finnar, dan 72 kelompok di neraka. Lalu ada orang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, siapakah mereka yang masuk surga itu, yang satu kelompok itu? Nabi menjawab, al-jamang, yaitu al-jamang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis-hadis serupa juga diriwayatkan oleh para imam hadis yang lain, yang menurut umumnya para ulama, jadi tidak semua para ulama ya, umumnya para ulama, ini hadis sahih. Imam Ibnu Majah mengatakan juga ini hadis sahih. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan hasan sahih. Imam Ibnu Hajar mengatakan sahih. Imam At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pendapat Ustadz Farid Nu'man. Kalau kita cari Ustadz yang lain lagi mungkin mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba di sini. Ustadz Abdul Somad. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? 3. Dalam bidang akidah, dia yang disusun Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam bidang fikih, mengikut Imam Abu Hamid. Oh bukan, Abu Hamid itu tasawuf Ustaz. Dalam bidang fikih, mengikut Imam Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi. Mengikut Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Mengikut Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i. Mengikut Imam Ahmad bin Ambal, Imam Hambali. Dan kita kebetulan guru-guru kita belajar mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, tazkiyatun nafs, akhlak, kita mengikut yang disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi pendapat para ulama tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kembali ke PowerPoint. Sama seperti yang Bapak tulis di sini berarti. Firqahnya, akidahnya. Ini termasuk ciri-ciri lah ya. Mazhab fikihnya, paham tasawufnya. Sekarang ini lebih detailnya. Firqahnya Asy'ari, Maturidi. Asy'ari itu dinisbatkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Maturidi itu dinisbatkan kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Uzbekistan. Kalau Abu Hasan Al-Asy'ari, Basrah. Basrah itu Irak sekarang. Jadi uniknya memang ulama-ulama Islam itu justru yang membawa nilai-nilai Islam itu jadi kuat, justru bukan orang murni dari Arab. Yang berbahasa Arab seperti orang-orang Arab, seperti Nabi Muhammad begitu, para sahabat. Tapi misalnya yang kuat-kuat dalam
Misalnya yang dalam bidang ijtihad. Ya kan, dalam bidang ijtihad ada Imam apa namanya itu? Imam Syafi'i. Bukan dari Arab tapi dari Gaza, dari Palestina, bukan dari negara Arab, Arab Saudi maksudnya. Lalu kemudian Imam Abu Hanifah dari Irak, dari Persia. Juga kalau bicara tentang apa namanya hadis, Imam Bukhari itu dari Uzbekistan, juga bukan orang Arab. Juga sama ini bicara tentang akidah, Imam Abu Hasan al-Ash'ari, orang Basra, orang Irak, dan Imam al-Maturidi, orang Uzbekistan, Samarkand. Artinya banyak dari wilayah-wilayah luar yang betul-betul menjadi pedoman nilai-nilai agama yang dasar, yang kuat. Dan itu sah-sah saja dalam ajaran agama Islam untuk menunjukkan bahwa Islam itu bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk dunia ini, untuk seluruh umat manusia. Kita lanjutkan. Mazhabnya yang 4, ini masih Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhabnya yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab Hanafi, lihat di situ, Hanafi, Abu Hanifah. Beliau lahir itu 80 Hijriah. Ini berarti beliau generasinya masih generasi tabi'in. Beliau wafat 150 Hijriah. Ini yang paling tua di antara yang 4 ini. Kedua di bawahnya ada mazhab Maliki atau Imam Malik bin Anas. Beliau lahir dan wafat di Madinah. Nah, ini yang orang Arab berarti nih, Saudi nih. Lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Kemudian mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, 150 Hijriah. Dan beliau wafat di Fustat. Fustat di Mesir, 204 Hijriah. Yang keempat mazhab Hambali, diusung Ahmad bin Hambal, makanya disebut Hambali atau Imam Ahmad. Lahir 164 Hijriah, wafat 241, lahir dan wafat di kota Baghdad, ibu kota Irak. Di Basra, Kufah, Baghdad itu Irak semua tuh. Ini imam mazhab yang 4 yang masih dalam ruang lingkup atau ranah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi walaupun kita ada perbedaan, misalnya ada orang yang kunut, subuhnya ada yang nggak pakai kunut. Ada orang terawihnya 8, ada yang 20. Ada yang pakai usoli, ada yang nggak pakai usoli, ada yang pakai sayyidina, nggak pakai sayyidina. Sebenarnya mereka masih ada dalam ruang lingkup mazhab yang 4 ini. Ya, perbedaan yang bisa ditolerir. Kemudian paham tasawuf atau suluknya atau akhlaknya itu mengikuti Junaid Muhammad bin Junaid Abu Qasim atau disebut Junaid al-Baghdadi. Dan yang kedua Imam Al-Ghazali. Nah, dua ini menjadi rujukan tentang Ahlussunnah wal Jamaah dari sisi akhlak, tasawuf ataupun suluk. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah atas wajah. Di sini Bapak lihat ada paparkan 5 hal. Yang pertama tasamuh, toleransi. Toleransi dalam perbedaan yang sifatnya furu', yang sifatnya cabang. Yang kedua tawazun, seimbang. Seimbang dalam pengertian seimbang hablum minallah dan seimbang hablum minan nas. Hubungannya dengan Allah seimbang dengan hubungannya dengan sesama manusia. Yang ketiga tawasud, berada di tengah, tidak radikal, tidak liberal. Radikal terlalu kaku, terlalu keras, liberal terlalu bebas. Yang keempat i'tidal, tegak lurus. Artinya menjunjung tinggi kejujuran, keadilan. Yang kelima amar ma'ruf nahi mungkar, mendakwahkan agama ini terus-menerus. Menyeru kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Ini 5 hal yang menjadi prinsip Ahlussunnah wal
jamaah. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja penjelasan dari Bapak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bapak bersetuju saling. Aura, ya silakan Aura. Pak, saya ada beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama kan ada aliran Syiah ya Pak, yang tadi di atau apa di sebelumnya itu loh Pak. Iya. Nah di situ kan Syiah tuh pengikut Ali ya Pak, setahu saya. Nah setelah adanya Aswaja, apakah aliran Syiah ini tuh terima dengan adanya Aswaja atau ada konflik dulu gitu Pak? Terus pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud sama Firqah Asy'ari dan Maturidi, karena saya masih bingung. Terus saya juga mau nanya, apakah ketika kita mengikuti aliran Aswaja sudah pasti masuk surga, Pak? Terus udah lagi, kan mazhab tuh ada 4 ya, Pak. Nah, itu ada setelah Aswaja atau berbarengan dengan adanya Aswaja atau saja tapi belum tersampaikan. Terus, bentar, Pak. Sip tawazun apa yang bisa diterapkan zaman sekarang? Terima kasih, Pak. Oke. Ya, oke. Lumayan banyak ya pertanyaannya ya, Aura ya. 5 ya. Iya, Pak. Saya bingung soalnya. Terima kasih. Oke, tidak apa-apa. Selanjutnya Sarah Diandra. Ya Sarah. Ya Pak, jadi kan tadi ada dalil yang hadis dari Auf bin Malik, Ya. itu Rasulullah bersabda, pokoknya golongan apa namanya, dan demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, umatku benar-benar akan terpecah menjadi 73 golongan, yang satu di surga dan yang 72 di neraka. Dan yang satu golongan itu golongan al-jamaah. Nah, apakah menjadi muslim saja cukup untuk menjadi golongan al-jamaah itu? Oke, Pak. Oke. Sudah. Terima kasih. Iya. Selanjutnya dia Robin. Ya, baik Bapak. Saya ingin menanyakan Pak, tadi berdasarkan dari video pendapat beberapa ulama itu, ada yang menyebutkan kalimatnya saya lupa, dia menyebutkan sanatnya. Nah, saya penasaran apa yang dimaksud dengan sanat itu dan apa keterkaitannya dengan ahlu sunnah wal jamaah ini. Begitu. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Baik, selanjutnya ini Cindy Aulia. Silakan Cindy. Baik Pak, jadi saya ingin bertanya, apabila suatu komunitas Islam yang hanya menerapkan beberapa prinsip Aswaja dari 5 prinsip yang ada di PPT Bapak, itu apakah masih bisa disebut komunitas yang menganut Aswaja? Mau ulangi lagi Cindy, komunitas Islam yang gimana? Komunitas Islam yang hanya menerapkan beberapa prinsip Aswaja dari 5 prinsip yang ada di PPT Bapak. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Selanjutnya Ikhlasya. Silakan Ikhlasya. Iya Pak, ini berkaitan dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar.
Bagaimana hukumnya seseorang melakukan keburukan tapi tujuannya untuk kebaikan? Misalnya dia berbohong tapi tujuannya untuk kebaikan. Bohong untuk kebaikan. Oke. Baik, selanjutnya Indah Lestari. Iya baik Pak. Jadi yang saya mau tanyakan itu bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ibadah dan amalan-amalan yang populer dilakukan sebagian umat Islam tetapi tidak ada dasarnya nih Pak di dalam Al-Quran atau hadis. Contohnya tuh kayak Maulid Nabi, kayak gitu Pak. Iya, Ya, terima kasih Pak. ya sama-sama. Ya, selanjutnya 7. Nah, Nadine ya. Nadine, silakan Nadine. Ya, saya mau bertanya, Pak. Kan mazhab tuh ada 4 ya. Terus bisa nggak sih ajarannya kayak kita campur-campur gitu? Misalkan sholatnya pakai usoli, tapi sholat subuhnya nggak pakai kunut gitu, Pak. Oke. Oke, baik. Cukup ya. Baik, insya Allah Bapak jawab, tapi karena waktu zuhur sudah masuk, jadi kita istirahat dulu. Nanti kita mau lagi insya Allah jam 1 ya. Insya Allah jam 1. Sekarang istirahat dulu, salat zuhur dulu, dan lain sebagainya. Baik, Bapak tutup untuk sementara. Jazakumullah khairal jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syiah itu artinya berbeda dengan kelompok Aswaja. Kelompok Aswaja itu disebut dengan Sunni. Sementara kelompok Syiah menyebut diri mereka Syiah. Kelompok Aswaja yang selama ini kita pegang itu yang mempercayai Nabi Muhammad, lalu kemudian diikuti Abu Bakar, diikuti Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan kemudian diikuti juga oleh para sahabat-sahabat lainnya. Para tabi'in, sampai kepada golongan ulama mujtahid, sampai kepada golongan ulama ahli hadis, sampai ulama selanjutnya, sampai ke kita. Itu disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini kita yakini kebenarannya. Sementara Syiah yang memang mengatakan mereka berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka diantaranya tidak meyakini tentang kekhilafahan Khulafaur Rasyidin. Mereka tidak meyakini khilafah daripada Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka hanya yakin Sayyidina Ali saja. Jadi menurut pandangan kelompok Syiah, setelah Nabi Muhammad wafat, maka yang harusnya menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka mereka memusuhi, bahkan mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, karena mereka anggap orang-orang tersebut merebut kekhilafahan yang seharusnya dari tangan Ali, tapi direbut oleh mereka. Padahal itu dalam konsep Ahlussunnah tidak. Itu yang membuat mereka nanti dalam keseharian, dalam sholat dan iktikad mereka, syahadat mereka, bahkan dalam khutbah Jumat mereka, dalam khutbah Jumat mereka itu menjelek-jelekan sahabat-sahabat. Maka golongan Syiah, insya Allah golongan yang benar, golongan Syiah insya Allah golongan yang sesat, dan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah insya Allah golongan yang benar. Kira-kira di situ perbedaannya. Yang untuk yang ini bisa dipahami, Aura? Bisa, Pak. Terima kasih. Dan golongan Syiah itu sudah ada sampai di Indonesia ya, harus hati-hati kita nanti. Sampai sekarang berarti masih ada ya, Pak? Masih ada, bahkan sudah ada di Aliran itu. aliran Syiah.
Salah satunya mereka nanti biasanya di bulan Muharram, awal tahun dari Islam, nanti awal tahunnya kan Muharram. Biasanya tanggal 10 Muharram itu atau di awal-awal Muharram itu mereka memperingati dengan sukacita atas memang pada tanggal itu secara sejarah kematian daripada putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu cucu Nabi Muhammad yang bernama Husain. Itu yang menunjukkan kalau mereka itu Syiah. Sampai sekarang masih ada. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, Asy'ari dan Maturidi itu seperti apa? Karena masih agak bingung. Bapak akan putarkan videonya mungkin penjelasan ulama. Bentar. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Ini pendapat Buya Yahya. Apakah Asy'ariyah dan Maturidiyah itu pasti benar? Iya, keyakinan, nggak boleh tidak. Kalau kita meragukan kebenaran Asy'ariyah Maturidiyah bermasalah itu. Ini masalah akidah. Asy'ariyah Maturidiyah adalah membawa madhaj yang benar dalam akidah. Benar dan harus kita yakin benar, nggak boleh diganggu. Ini akidah. Cuman apakah yang di luar Asy'ariyah Maturidiyah itu pasti sesat? Oh enggak. Mungkin sekali ada kelompok-kelompok lain dinisbatkan kepada seorang guru besar pada waktu itu yang mereka tidak mengatasnamakan Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka akidahnya benar. Siapa mereka? Semua kelompok yang catatannya sederhana. Yang tidak bertentangan dengan apa yang sudah disepakati dalam akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Apakah Asy'ariyah dan Maturidiyah itu pasti benar? Iya, yakin. Pak Buya Yahya, kita dengar pendapat Syekh Ahmad Al-Misri. InsyaAllah di malam ini kita akan membahas seputar Imam Al-Asy'ari karena saya pernah membaca sebuah kitab yang menyatakan bahwa Asy'ariyah ini termasuk salah satu firqah sesat. Ketahuilah bahwa pengikut Imam Al-Asy'ari ini hampir seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya Imam Al-Baihaqi, Imam Ad-Daraqutni, Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, Imam Qurtubi, Imam Al-Izz ibn Abdissalam, Taqiyuddin ibn Subki, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari, kemudian Imam Zakaria Al-Ansari, Imam As-Suyuti. Ini sebagian daripada ulama. Maka jika ada seorang berani mengatakan bahwa Asy'ari adalah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti dia menuduh Imam Ibn Hajar, Imam As-Suyuti, Imam Qurtubi, dan ulama lainnya. Siapa Anda di samping Imam As-Suyuti yang punya karangan hampir 300 jilid? Ulama ini adalah ulama besar, sudah diakui keilmuannya oleh dunia. Anda siapa di samping mereka? InsyaAllah di malam ini kita akan membahas seputar Imam Al-Asy'ari karena saya dapat Syekh Al-Misri, Ahmad Al-Misri. Coba kita dengarkan yang lain. Nah, ini perbedaan Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Rasa ini Gatot kacau. Tombe basah. Bro, move on ke Head and Shoulders. 100% pede. Ketombe basah dan gatal. White out. Dapetin edisi baru di Alfamart dan Alfagip terdekat. Head and Shoulders. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya. Tadi udah disinggung masalah Mu'tazilah. Yang saya pengen tahu itu perbedaannya antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah itu apa, Buya? Itu aja. Mohon jawabannya, Buya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perbedaannya. Jadi cuman kaidah begini. Kalau Anda misalnya banyak tersebar uang palsu. Ini kaidah supaya Anda tidak pusing. Jika di kampung kita banyak uang palsu, agar Anda tidak tertipu, Anda tidak perlu belajar tentang uang palsu. Cukup Anda pahami benar mana yang asli, maka Anda akan bisa membuang yang palsu. Paham? Kalau sebagai Anda sudah ngerti uang asli, uang palsu gampang disingkir. Ini adalah sederhananya. Artinya kita tidak perlu belajar tentang akidah sana sini semuanya. Ya, cukup Anda pahami Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dengan benar, maka secara otomatis akan tersaring. Yang tidak sesuai akan kita singkirkan. Ini praktisnya dulu harus begitu. Ada sebagian setiap hari belajar uang palsu apa? Tambah lagi uang palsu. Sampai nggak ngerti uang aslinya. Kebohong, ketipu juga di pasar nanti. Itulah ya. Baik, Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah pelajari. Makanya di saat kita belajar ilmu sifat wujud, qidam, baqa, sederhananya dulu, hafalin dulu. Fahami dulu. Ternyata di balik pemahaman tentang sifat-sifat tersebut, baru di situ akan kita mengerti siapa yang berbeda. Maka ada kaum Mu'tazilah tentang sifat qudrah Allah, tentang kalam Allah. Itu nanti ya, itu adalah kaum Mu'tazilah nanti akan tampak di situ. Jadi seperti itu. Di antaranya yang perbedaan-perbedaan antara kita dengan kaum Mu'tazilah, maka mereka tidak sampai derajat kafir. Tapi pemikirannya adalah salah. Yang mereka mengatakan Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Ya, pengingkaran mereka tentang sifat ma'ani. Baiknya ada beberapa hal ya. Jadi masalah kaidah keimanan mereka tentang kewajiban Allah untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Ini dikritik oleh Ahlussunnah karena apa? Menurut Ahlussunnah adalah bentuk kekurangan ajaran kepada Allah, mengatakan Allah harus melakukan ini, Allah harus ini. Padahal kalau kita kembali kepada mereka juga tidak sekeras itu nanti di dalam mengatakan. Makanya Imam Ghazali mengatakan bahwasanya Mu'tazilah tidak dianggap keluar dari iman, tapi banyak kesesatan. Tidak melihat Allah. Sementara dalil melihat Allah menurut Ahlussunnah adalah sangat jelas. Bagi ahli iman melihat Allah di akhirat nanti. Kemudian nanti ada beberapa hal misalnya mereka punya hujah tidak ada siksa kubur, tidak banyak perbedaan dengan kaum Mu'tazilah. Jadi banyak sekali perbedaan. Sehingga kalau kita bicara tentang sifat wujud, perbedaan kita adalah bukan kaum Mu'tazilah. Kalau bicara sifat wujud adalah teis. Kemudian bicara tentang qidam, nanti yang akan kita selesaikan problem dengan kaum falasifah. Gitu. Baqa juga sama kaum falasifah. Mukhalafatul hawadithi, kaum mujassimah. Jadi setiap sifat itu sebenarnya ada pelanggar-pelanggarnya. Makanya kalau belajar sifat 20 dengan detail, serius, memahami asli daripada akidah, nanti akan ketahuan yang lainnya. Mukhalafatul hawadithi ada yang tersesat, kaum mujassimah, musyabbihah nanti. Maka teguni sama qiyamu binafsihi masuk dalam mukhalafatul hawadithi. Wahdaniyat adalah ada orang sudah punya Tuhan, menuhankan yang lain mempercayai. Biarpun sifatnya adalah tidak menganggap Tuhan, tapi punya kekuatan. Seperti tiba-tiba percaya pada penguasa Laut Selatan, Nyi Roro itu. Akan terpangkas nanti. Jadi cukup memahami maka sifat 20 itu adalah sifat yang memang di situ ada yang berbeda. Sehingga sifat Allah mah banyak. Tapi kenapa ulama Asy'ariyah itu kok memilih yang ini? Karena di sini perlu dimatangkan. Karena ada bedaan-bedaan di sana. Makanya cukup Anda belajar sifat 20, Anda akan ngerti. Yang berbeda adalah akidah sesat. Seperti itu. Jadi banyak pemikiran Mu'tazilah seperti tadi, masalah melihat Allah dan seterusnya. Nah, itu adalah perbedaan. Tapi kesimpulannya kata Imam Ghazali, biarpun dari kalangan kita mengatakan Mu'tazilah banyak yang kafir. Mengatakan kafir, oh tidak, Imam Ghazali mengatakan tidak sampai kafir. Tapi ada memang beberapa yang berlebihan sampai derajat dikafirkan karena pemikirannya ya. Tapi secara umum, Mu'tazilah tidak dianggap sebagai kelompok yang keluar dari iman. Allah a'lam bishawab. Kembali ke pertanyaan tadi, siapa? Aura. Jadi sedikit sudah ada penjelasan tentang Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Iya Pak, terima kasih. Jadi udah agak paham tentang itu. Iya. Makasih Pak. Di PowerPoint Bapak juga ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Syiah, Murji'ah, Khawarij, dan lain sebagainya. Itu semua
Tadi kayak benar kata Bu Yaya, yang nggak usah dipelajari semua. Yang palsu-palsu itu akan ketahuan kalau kita cukup belajar yang asli aja. Maksudnya, dengan menguatkan pemahaman tentang Asy'ariyah ataupun Ahlussunnah wal Jamaah itu, insya Allah saat itu kita akan terproteksi dari mazhab-mazhab yang mengandung kesesatan. Akidah-akidah yang menyesatkan kayak Syiah, kayak Khawarij, kayak Murji'ah. Syiah tadi Bapak sudah sampaikan. Kalau Khawarij itu kalau di Indonesia disebut radikal. Ada orang Islam yang radikal, yang dia itu terlalu keras, terlalu kaku, sehingga menganggap golongannya itu satu-satunya golongan yang masuk surga. Yang lain masuk neraka, yang lain sesat, neraka. Cuma golongan dia yang masuk surga. Bahkan puncak kesombongan tertinggi dari orang Khawarij atau radikal ini, mereka menghalalkan darah sesama muslim. Karena berbeda sama mereka, karena mereka menganggap ini sesat, karena mereka menganggap ini neraka, maka bagi mereka darahnya halal. Itu yang menyebabkan terjadinya pembunuhan Sayyidina Ali bin Abi Thalib oleh orang Khawarij. Padahal Ali bin Abi Thalib orang muslim, bahkan khalifah. Kata mereka, Ali bin Abi Thalib tidak berhukum kepada Al-Quran. Mereka merasa lebih pintar dari Ali bin Abi Thalib mengenai Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku ilmu, gudang ilmu, Ali bin Abi Thalib pintunya. Tapi orang-orang Khawarij, ya itulah, ada yang seperti itu, radikal. Ada lagi yang liberal. Yang liberal itu juga ekstrim, tapi ekstrim ke kiri. Dia terlalu bebas. Dia muslim tapi menganggap kalau ya sholat nggak apa-apa, puasa nggak apa-apa. Ya, dia bebas, yang penting nggak menghina orang, yang penting nggak menyakiti orang lain, terserah mau berbuat apa. Nah ini juga salah. Yang satu terlalu keras, terlalu kaku, yang satu terlalu bebas, dua-duanya ekstrim. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ini baru bicara Murji'ah sama Khawarij. Belum tadi Mu'tazilah. Dan itu banyak pemahaman-pemahaman yang sesat. Makanya yang perlu dipelajari Ahlussunnah wal Jamaah saja. Dalam salah satu rumus dari Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah adalah sifat 20-nya Allah. Tadi dijelaskan sama Bu Yaya. Ya. Ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatu. Itu cuma 20, bukan berarti 20 itu Allah cuma punya 20 sifat. Tidak, Allah punya 99 Asmaul Husna. 20 ini ringkasan dari semua itu. Kira-kira begitu. Dan itu disepakati oleh ulama-ulama yang lain. Begitu ya. Bisa dipahami ya Aura untuk yang masalah ini. Iya Pak, sudah dipahami. Terima kasih. Iya. Lalu kemudian pertanyaan ketiganya, apa pasti surga? Wallahu alam. Kalau pasti, itu hanya Allah yang bisa mengetahuinya. Tapi berkeyakinan kalau kita benar, itu wajib. Kamu muslim, kamu harus punya keyakinan kalau kamu benar. Kalau kamu nggak punya keyakinan kamu benar, kamu akan ragu ketika melihat atau bertemu dengan atau berinteraksi dengan agama-agama yang lain. Kamu merasa, saya benar apa enggak sih? Terus kemudian agama lain mengatakan, saya benar. Agama lain, saya benar. Akhirnya kamu sendiri bimbang. Maka keyakinan saya benar, insya Allah, dalam jalan yang lurus, insya Allah, itu wajib. Tapi bahwa itu pasti masuk surga apa tidak, itu keputusan tertinggi hanya Allah yang tahu. Tugas kita bukan mengejar surganya. Yang penting dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dapat ridho itu dimulai dari di sini, dari di dunia. Oke Pak, baik. Terima kasih. Iya. Terus kemudian mazhab yang berseberangan dengan aswaja. Tadi Bapak sedikit sudah sampaikan. Ada banyak tapi tadi sebagaimana yang dikatakan Bu Yaya ya, tidak perlu mengkafirkan mereka. Tidak perlu mengatakan mereka ini keluar, termasuk Syiah. Jangan kita bilang Syiah keluar Islam. Tidak usah. Mudah-mudahan orang-orang Syiah mendapat hidayah.
orang murjiah, orang radikal keluar dari Islam, nggak usah. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Biar bagaimana Tuhan kita sama, satu. Biar bagaimana Nabi kita sama, kitab suci kita sama, Quran. Hanya saja pemahaman interpretasinya yang berbeda. Jadi didoakan saja. Gitu. Bukan malah sampai-sampai halal darahnya, bisa dibom, bisa dibunuh, nauzubillah min dzalik. Itu ke pendapat kita terhadap yang berbeda seperti itu. Akan kata Buya Yahya tadi juga, kan boleh jadi ada orang yang tidak menamakan dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dalam sistem peribadatannya, perilakunya, apa semuanya tidak bertentangan, bisa jadi dia bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah tanpa dibicarakan dia Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian tawazun. Tadi pertanyaan tawazun apa ya, Aura? Sebentar, Pak. Prinsip tawazun apa yang bisa diterapkan di zaman sekarang? Oke, prinsip tawazun yang bisa diterapkan di zaman sekarang. Tadi Bapak sudah sampaikan, tawazun itu keseimbangan, keserasian. Jadi yang paling mutlak seperti yang Bapak jelaskan itu, keseimbangan antara peribadatan kepada Allah, hubungan vertikal ke atas, dengan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Jadi ada vertikal, ada horizontal. Vertikal itu ke Allah, ke atas. Itu harus tawazun, seimbang. Jangan hubungan kepada Allahnya baik, tapi kepada sesama manusia pelit. Sesama manusia mencaci maki, sesama manusia gibah, sesama manusia bunuh-membunuh, cakar-mencakar. Itu tidak seimbang. Atau sebaliknya, baik betul kepada sesama manusia, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada teman, kerabat, tapi tidak pernah melaksanakan perintah Tuhan. Berarti ada yang timpang. Maka dua-dua ini harus dilaksanakan secara seimbang. Ke manusia juga baik hubungannya, kepada Tuhan juga baik hubungannya. Itu namanya tawazun, seimbang. Seimbang. Jadi dengan seimbang, insya Allah itu nggak bakal jatuh. Seperti itu Aura ya? Ya. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Itu dari Aura, selanjutnya dari Sarah. Apakah cukup jadi muslim saja sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Sarah, ada Sarah? Iya, Pak. Ya, Sarah Diandra, apakah cukup? Cukup kalau jadi muslimnya seperti yang diinginkan, seperti yang disyaratkan sama Nabi Muhammad SAW. Kalau jadi muslim itu jadi, Pak, saya nggak usah mikir macam-macam lah, apa itu ahli sunnah, apa ini Mu'tazilah, enggak. Saya jadi muslim yang baik aja, cukup. Nggak wajib Anda mengetahui apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, nggak wajib. Tapi menerapkan konsep Ahlussunnah wal Jamaah, paham atau tidak paham Anda, ngerti Anda itu bagian dari Ahlussunnah apa tidak, itu wajib. Sama kayak belajar tajwid. Tahu belajar tajwid ya? Belajar tajwid itu kan nggak wajib bagi setiap orang. Hukumnya ini ikhfa, izhar, iqlab. Itu tidak wajib. Tapi menerapkan hukum tajwid ketika membaca itu wajib bagi setiap orang. Ini harus dibaca 6, ini harus dibaca 4, ini hanya dibaca 2, ini dibacanya itu dengung, ini dibacanya itu apa namanya, tidak boleh dengung, dan lain sebagainya. Nah, itu menerapkan dalam bacaan wajib, walaupun kamu nggak ngerti ini apa, hukumnya iqlab kah, ikhfa kah. Tapi kamu membacanya dengan itu wajib. Artinya, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengetahui apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, siapa saja tokohnya, pelopornya, bagaimana konsepnya, nggak wajib. Tapi menerapkan akidah kita sehari-hari dengan benar, yang seperti dicontohkan Ahlussunnah wal Jamaah, itu adalah wajib. Kira-kira begitu ya. Gimana Sarah? Ya, baik Pak, terjawab. Ya, maka harus tetap melaksanakan perintah Allah, sunnah Rasul, kemudian berbuat kebaikan terhadap sesama manusia dan lain sebagainya. M. Diaroben, sanad dalam aswaja. Ada Diaroben? Ya, ada Bapak.
Sanad dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah, apa itu yang dimaksud dengan sanad? Sanad itu rantai ilmu. Rantai ilmu. Dalam tradisi keilmuan Islam, itu sepatutnya rantai ilmu itu tidak putus. Rantai ilmu ini untuk mengklarifikasi dari mana asal muasal ilmu. Jadi sanad itu rantainya. Misalnya gini, Imam Bukhari Muslim yang meriwayatkan hadis ya kan. Imam Bukhari lah misalnya. Imam Bukhari ini mencari, ini hadis dari Rasulullah benar apa enggak? Karena jarak dia dengan Rasulullah ya kurang lebih ratusan tahun. 200 sampai 300 tahun, bahkan bisa sampai 500 tahun. Jarak dia dengan Rasul. Nggak mungkin langsung tiba-tiba ketemu Rasulullah, udah lama meninggal. Lalu gimana? Tanyakan guru-guru dia yang ada di situ. Dia menanyakan, apakah engkau ada hadis yang bisa disampaikan yang saya belum tahu? Atau saya tahu hadis ini, pernahkah engkau dengar? Gurunya menjawab, pernah, saya mendengar Rasulullah bersabda begini. Terus gurunya ini ditanya, dari mana Anda dapatkan itu? Saya dapatkan dari guru saya. Guru saya masih hidup, tempatnya ada di Syria. Misalnya. Maka pergilah Imam Bukhari ke Syria. Ini sanad namanya, rantai ilmu. Di Syria, Anda gurunya Fulan bin Fulan? Iya betul. Anda punya hadis yang seperti ini? Kalau Rasulullah SAW, segala macam. Orang itu kemudian, yang di Syria, iya betul. Saya punya riwayat itu. Terus Anda dapat ini dari mana? Dari guru saya. Guru Anda di mana? Ada di Baghdad, Irak. Pergi lagi ke Irak. Selama orang ini masih dikenal baik, maka ucapannya insya Allah itu menjadi kebaikan. Kan begitu. Jadi ada sanadnya, kayak orang hafiz Quran aja. Hafiz Quran kan untuk menjaga tradisi kekuatan hafiz Quran itu, sebagus-bagusnya hafiz itu yang punya sanad hafalannya. Jadi kalau dia sudah hafal 30 juz, nanti dia ditasmi, diperdengarkan, dites, diuji, dan dia berhasil semuanya, maka dia dikasih sanad. Sanadnya dari guru ngajinya, yang hafal 30 juz juga. Guru ngajinya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari guru-gurunya, gurunya. Terus itu dihafal dan nggak boleh putus. Sampai kepada para sahabat, para tabi'in, para sahabat. Itu namanya sanad. Sampai sini bisa dipahami? Ya, baik Bapak, bisa. Terima kasih. Iya. Misalnya Bapak ngomong begini nih. Dia Robin dengar. Dia Robin nyampein ke teman-teman. Kemarin Pak Adi ngomongnya seperti ini. Di antara teman-teman dia Robin ada yang nggak datang, nggak masuk. Akhirnya salah satu yang masuk, yang mendengar dari dia Robin, itu si A lah. Si A ini mengabarkan si B yang nggak masuk. Itu sudah berapa pihak tuh? Si B yang nggak masuk dikasih tahu sama si A. Si A dikasih tahu sama dia Robin dikasih tahu sama Pak Adi. Itu rantai itu tidak boleh putus. Nanti orang yang terakhir tadi, si B tadi, itu seandainya dia bertanya kepada saya langsung, ke si A, ke saya langsung, yang memberikan kabar pertama, itu isi yang disampaikan sama dengan apa yang disampaikan kepada dia oleh orang yang sudah sampai di sana. Itu namanya sanad. Jadi tradisi sanad itu besar nilainya. Kalau di hadis nanti ada yang kita lihat itu. Ya begitu ya. Itu tradisi sanad dan itu besar. Jadi menuntut ilmu itu enggak bisa kita cuma dari baca buku. Kayak zaman sekarang otodidak gitu ya. Kalau menuntut ilmu agama boleh otodidak tapi harus punya sanadnya. Gurunya ke siapa, gurunya ke siapa, gurunya itu ke siapa, terus begitu. Sampai nanti ke Rasulullah. Itu namanya sanad. Dalam mazhab Azwajah, sanad itu sangat diunggulkan.
Itu kapasitas penilaian tertinggi itu di sanad. Semakin banyak hafalannya terhadap sanad dari satu hadis misalnya, maka semakin cerdas. Begitu ya, dia Robin. Ya, baik Bapak. Kemudian Cindy. Kelompok Islam yang hanya menggunakan beberapa prinsip saja dari Ahlussunnah wal Jamaah tidak apa-apa. Karena mungkin kekurang tahuan atau ketidakmampuan. Jadi sehingga dia tidak melaksanakan semua konsep dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ada kekurangannya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tadi dia itu sebenarnya sudah benar. Malah kalau bikin-bikin yang baru tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, kita lanjutkan. Amar ma'ruf. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Cindy. Di sini kelompok Islam ya sudah ya. Jadi kalau misalnya ada kekurangan ya dipahami, diwajarkan saja. Kemudian ikhlasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian bohong untuk kebaikan. Bolehkah bohong untuk kebaikan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar? Bohong untuk kebaikan, semua bohong itu nggak boleh. Tapi kalau ada rumusan bohong untuk kebaikan itu kalau tidak salah dalam agama hanya ada 3. Yang pertama dalam situasi strategi perang untuk menjebak musuh. Yang kedua untuk menghindarkan perseteruan 2 golongan atau 2 orang yang kemungkinan akan terjadi perkelahian atau percekcokan. Yang ketiga bohongnya suami atau istri atau sebaliknya istri kepada suami untuk membahagiakan pasangannya. Ini 3 hal yang masih dikategorikan dalam Islam kebohongan yang dibolehkan. Ikhlasnya bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya. Berarti suami istri boleh saling berbohong untuk kebahagiaannya gitu, Pak? Apa gimana? Iya, gampangnya contohnya misalnya gini. Bahwa istrinya itu membuat masakan. Tapi ternyata masakannya nggak enak sebenarnya. Suami karena itu mencoba memakan gitu kan, dalam rangka membahagiakan istrinya, dia berbohong. Dia bilang, makanannya enak. Itu termasuk dalam rangka kebohongan yang diperbolehkan. Jadi bukan mendapat dosa, malah itu dapat pahala. Dalam rangka merukunkan antara suami dengan istri. Atau suaminya itu beli baju buat istrinya. Ternyata misalnya bajunya namanya suami mungkin nggak ngerti fashion. Bajunya norak gitu atau dasternya nggak bagus. Tapi sama istrinya dipuji. Oh makasih ya, dasternya bagus banget. Padahal istrinya waduh dasternya jelek. Tapi demi membahagiakan suaminya, maka dia berbohong. Bohong seperti itu dalam Islam itu ada runtunan hadisnya. Gitu. Dibolehkan sama Rasulullah. Sama kayak tadi orang berseteru 2 orang. Si A datang ke saya, minta tolong, nanti saya dicari ini sama si B mau dibunuh misalnya. Maka ya udah saya bilang kamu sembunyilah di mana gitu, di pos kamling. Datang kemudian si B kepada saya, lihat si A enggak? Kenapa? Mau saya bunuh dia? Oh, kayaknya dia pulang kampung nih. Saya berbohong sebenarnya sama si B, tapi dalam rangka menghindarkan perseteruan 2 orang ini, maka itu dibolehkan. Gitu. Atau yang satu lagi tadi strategi perang. Nah kalau strategi perang kan memang kalau perang bisa menjebak lawan. Gitu. Nah, jadi dipikirnya kita bikin jebakan aja, dipikir lawan itu kita sedang mundur ketakutan padahal kita sedang menjebak mereka masuk ke area yang berbahaya yang bisa kita hancurkan mereka di area tersebut. Dalam strategi perang itu juga konsep taktik membohongi lawan dan itu diperbolehkan. Iya. Sampai sini bisa dipahami ya?
Bisa Pak, bisa. Terima Oke. kasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian Indah. Ya. Indah, pertanyaannya ibadah amalan yang tidak ada dasarnya. Ibadah dan amalan yang tidak ada dasarnya seperti maulid. Indah ada Indah? Iya Pak, saya hadir. Oh ya. Ah, bagaimana amalan yang tidak ada dasarnya? Gitu ya kira-kira pertanyaannya. Semua amalan yang memang tidak ada dasarnya dari dari Allah dan Rasulnya, maka amalan tersebut, apalagi jika amalan tersebut itu jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama, maka pasti tertolak. Itu yang kita dalil umumnya kira-kira begitu ya. Semua amalan yang tidak ada dasarnya, apalagi jelas-jelas bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, pasti tertolak. Satu itu. Yang kedua, ada hadis Nabi Muhammad SAW, konsepnya seperti ini. Man sanna sunnatan hasanatan walahu mislu ajri fa'ilih. Kira-kira seperti itu. Barang siapa yang memulai satu perkara baru, tapi itu perkara baru yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang meneruskan perkara tersebut. Ulama mengartikan bahwa boleh jadi ada hal yang dahulu zaman Nabi Muhammad SAW, termasuk mungkin zaman sahabat, tidak dilakukan, tapi ternyata perkara tersebut perkara yang baik, maka perkara yang baik itu bisa mendatangkan pahala. Dan apalagi jika diteruskan. Seperti itu. Misalnya ini. Zaman Nabi Muhammad SAW dan termasuk zaman sahabat tidak ada namanya itu tarawih. Sholat tarawih itu pakai khatamkan Quran 30 juz. Satu malam 1 juz. Coba kamu cari dalilnya. Tidak ada zaman Nabi Muhammad, tidak ada zaman sahabat. Tapi sekarang kan banyak yang menghatamkan Quran 1 malam 1 juz. Ada yang bahkan 1 malam 3 juz. Gitu ya. Apalagi yang di Temboro itu. Di daerah Jawa sana. Itu bisa sholat tarawih yang sampai hampir subuh. Apakah pernah yang seperti ini dilakukan berjamaah? Kemudian membaca Quran segitu panjang? Dilakukan sama Nabi Muhammad dan para sahabat? Tidak pernah. Tapi boleh apa tidak? Boleh. Karena ternyata efeknya bagus buat masyarakat. Masyarakat akan semakin mengalihkan kehidupan dunianya ke Ramadan untuk murni melaksanakan ibadah akhirat. Kan begitu. Ada lagi zaman sekarang namanya muhasabah. Pernah dengar kalian mungkin ya? Mabit di masjid malam-malam. Lalu kemudian setelah melaksanakan ibadah tahajud, habis melaksanakan ibadah tahajud menjelang sahur, kemudian ada satu yang mimpin semacam orang itu agar kita mengingat kepada dosa-dosa kita, mengingat kepada Allah, kemudian kita menangis-nangis, kemudian kita mohon ampun. Itu namanya muhasabah. Pertanyaannya, muhasabah itu ada nggak zaman Rasulullah? Nggak ada. Tapi boleh dilakukan? Boleh-boleh saja. Lalu Anda kemudian nanti atau ada orang bertanya dasarnya apa? Selama itu baik dan memang tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, why not? Kenapa enggak? Sampai sini bisa dipahami? Indah? Ya bisa Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, sekarang saya bahas sedikit tentang maulidnya. Konsep maulid itu memang tidak ada di zaman di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat. Tapi silakan dibuka buku maulidnya itu sendiri. Bahwa ternyata di dalamnya itu hanyalah tentang cerita sejarah kelahiran Nabi, termasuk puji-pujian kepada Rasulullah yang sifatnya bentuknya puisi. Kalau itu isinya, maka tidak bertentangan. Karena zaman Rasulullah SAW sendiri
ketika beliau masih hidup itu ada petugas Rasulullah yang bernama Hasan bin Sabit. Beliau itu tugasnya beliau seorang pujangga yang tugasnya membuat syair. Memuji Rasulullah, memuji orang-orang yang wafat di perang Badar, memuji jihadnya kaum muslimin, merendahkan orang-orang kafir, kan begitu. Itu sama Rasulullah bahkan dijadikan bagian dari dakwah Islam. Kalau seperti itu konsepnya, itu baik. Nah, konsep maulid itu, kalau Anda baca kitab maulid, apapun kitab maulidnya ya, Barzanji kah, Dibai kah, Simtut Duror kah. Nah, ya. Itu kalau menurut saya ya, tidak ada yang bertentangan. Kecuali nanti di situ ada tulisannya misalnya sembahlah Nabi Muhammad, itu baru nggak boleh tuh. Tetap saja Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan utusan terakhir, menyembahnya hanya kepada Allah. Dalam rangka mengajak orang-orang untuk beriman beribadah, dalam maulid juga ada zikir. Zikir-zikir itu seperti yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Zikir tahlil la ilaha illallah, zikir yang lainnya subhanallah, zikir alhamdulillah. Juga dalam maulid itu ada hadis-hadis Nabi Muhammad yang disampaikan. Juga dalam maulid itu ada sholawat kepada Nabi Muhammad. Dalam maulid itu ada baca Quran juga. Misalnya baca Qurannya, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambi. Itu baca surat Al-Quran. Menurut saya itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan untuk mempersekutukan Allah, atau tujuannya bukan untuk sesuatu yang tidak baik. Justru tujuannya baik, mengumpulkan umat Islam, mengajak mengingat kembali bagaimana sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang paling penting di sini Indah dan teman-teman yang lain, yang paling penting yang dicatat kalau bicara tentang Nabi Muhammad, wajibnya orang Islam itu cinta kepada Rasulullah. Rasul bersabda, tidak beriman orang yang tidak memberikan cintanya kepadaku. Kira-kira seperti itu. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman kalian sehingga aku lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya, dan semua manusia yang ada. Itu Rasulullah, silakan dilihat nanti hadis. Jadi rumus cinta kepada Rasulullah hukumnya wajib. Tapi pelaksanaan konsep mencintai Rasulullah itu seperti apa? Nah ini perbedaan nih. Ada yang dengan wujud cintanya melakukan kajian sirah nabawiyah, ada. Ada yang karena cintanya itu tadi membuat acara maulid Nabi, ada. Ada yang karena cintanya kepada Rasulullah itu membuat membuat kajian amalan-amalan sunnah Rasul, ada. Ada yang membuat buku sehari bersama Rasulullah, ada. Semua wujud cinta kepada Rasulullah. Semua berujung kepada rasa kebaikan untuk mengajak orang mencintai Rasulullah. Menurut saya, ini amalan yang baik. Itu kira-kira ya Indah ya? Iya Bapak. Halo Indah. Iya, halo. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian yang terakhir Nadine. Mencampur-campur mazhab. Ada Nadine ini? Iya Pak. Mencampur-campur mazhab. Namanya talfik ya. Tidak boleh. Kalau dalam rangka mencari kemudahan tanpa ada uzur. Jadi kita supaya gampang gitu misalnya. Supaya gampang misalnya sholatnya nggak usah baca Fatihah. Cukup baca kulhu aja. Dalam mazhab Abu Hanifah itu sah tuh. Karena ya, Abu Hanifah nggak mewajibkan baca Fatihah. Dalam wudhu kita ikut Syafi'i. Syafi'i itu nggak membasahi seluruh kepala, tapi cukup sebagian saja di depan sini, di ubun-ubun.
Kalau Hambali seluruh kepala wajib kayak Rasulullah. Kalau Syafi'i cukup sebagian. Misalnya begitu. Dalam bersentuhan suami dengan istri kita ikut mazhab Maliki misalnya. Yang mengatakan suami ketika sudah wudhu boleh menyentuh istrinya. Yang penting bukan karena syahwat. Nah kalau begitu konsep kita, maka rusak nanti. Tidak boleh, kata ulama itu disebut talfik. Kita baru boleh berganti-ganti mazhab kalau dalam konteks tertentu atau dalam keadaan uzur. Misalnya kita orang dari mazhab Syafi'i melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, berada di kota Mekah, sedang melakukan tawaf di Ka'bah. Di Ka'bah itu laki-laki sama perempuan campur. Kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i yang tersentuh dengan lawan jenis itu batal, kita akan batal terus. Dan kalau sudah batal itu keluarnya, alhamdulillah Bapak sudah umroh, itu keluarnya jauh, akan menyusahkan jamaah umroh atau jamaah haji itu sendiri. Makanya ketika sampai di sana boleh berubah mazhab sesuai dengan kebutuhan. Begitu saat itu ya udah karena kebutuhannya kita memang harus melaksanakan tawaf dan saat itu bercampur laki dan perempuan, maka kita menggunakan mazhab yang tidak batal tersentuh dengan lawan jenis. Tapi kalau tidak ada uzur yang semacam itu, maka tidak diperbolehkan. Sampai sini bisa dipahami, Nadine? Bisa, Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, mungkin itu saja dari penjelasan dari Bapak untuk masalah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah minggu depan kita bisa pertemuan terakhir. Dan sekaligus inilah tes evaluasi ya. Syukur-syukur itu sekaligus UASnya aja dah. Di UASnya udah tinggal minggu depan, dah begitu waktu UAS udah nggak perlu lagi UAS kamu. Gimana kalau kayak gitu? Jadi minggu depannya udah minggu yang pas minggu UASnya udah nggak perlu UAS lagi. Tinggal belajar mata kuliah yang lain. Konsep UASnya juga mungkin sama kayak yang UTS ya. Pilihan ganda. Kamu pelajari aja apa yang Bapak ajarkan. Bapak ulangi lagi tadi itu. Ada apa tuh? Ada dari penyimpangan perilaku, kemudian media sosial dalam Islam, kemudian seni musik dalam Islam. Satu lagi ini Ahlussunnah wal Jamaah. Fikihnya ada fikih mandi wajib, adab buang hajat, satu lagi fikih sholat. Pelajari yang baik. Kira-kira itu saja dari Bapak. Jazakumullah khairal jaza. Untuk kali ini kita tutup. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.